Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Kata himpunan adalah kata yang sudah tidak asing lagi untuk adik-adik sesungguhnya. Adik-adik pasti mempunyai grup WA dengan teman-teman. Grup WA dengan teman-teman merupakan contoh daripada sebuah himpunan. Sebenarnya apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Ada kumpulan objek-objek dan definisinya jelas. Contohnya, kumpulan hewan berkaki 4. Ini jelas, objeknya jelas, definisinya jelas. Hewan berkaki 4. Sehingga kuda adalah hewan berkaki 4 dan merupakan anggota daripada kumpulan hewan berkaki 4. Begitu pula dengan rusa, kelinci, kambing, jerapah, dan yang lainnya. Sementara ayam misalnya adalah hewan berkaki 2 dan bukan merupakan anggota daripada kumpulan hewan berkaki 4. Contoh yang kedua adalah kumpulan siswa kelas 10 IPA. Siswa kelas 10 IPA adalah anggota daripada kumpulan siswa kelas 10 IPA, sementara siswa-siswa yang tidak berada pada kelas 10 IPA bukan merupakan anggota daripada kumpulan ini. Contoh bukan himpunan misalnya kumpulan siswa cantik di kelas 10 IPA. Saya bisa katakan gambar saya yang pertama lebih cantik daripada gambar yang kedua. Namun ada yang mengatakan bahwa gambar yang kedua lebih cantik daripada gambar yang pertama. Ada yang juga menyatakan bahwa sama-sama cantik. Ada yang mengatakan juga keduanya tidak cantik. Sehingga cantik itu definisinya tidak jelas. Kumpulan siswa cantik di kelas 10 IPA, kalau definisinya tidak jelas, maka ini bukan merupakan himpunan. Begitu pula dengan kumpulan hewan peliharaan yang lucu. Lucu tidak jelas definisinya. Ada yang memelihara ular karena menganggapnya lucu, dan kebanyakan orang menganggap ular itu sesuatu yang menakutkan. Sehingga kumpulan hewan peliharaan yang lucu itu bukan merupakan himpunan. Banyak permasalahan kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam sebuah kelas, bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep himpunan. Di dalam sebuah kelas, ada permasalahan terkait dengan kegemaran siswa dalam belajar matematika dan belajar fisika. Dari 48 orang siswa kelas 10 IPA, ada 27 siswa yang gemar matematika dan ada 20 siswa yang gemar fisika. Ada 7 orang yang gemar matematika dan fisika. Kita akan cari tahu apakah berapa siswa, kita akan cari tahu berapa siswa yang tidak gemar matematika maupun fisika. Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan konsep himpunan, yaitu diagram Venn. Kita misalkan bahwa S itu himpunan siswa dalam sebuah kelas, yaitu kelas 10 IPA. A itu adalah himpunan siswa yang gemar matematika, dan B adalah himpunan siswa yang gemar fisika. Sementara irisan daripada himpunan A dan himpunan B adalah himpunan siswa yang gemar matematika dan fisika. Serta X adalah siswa yang tidak suka keduanya, baik matematika maupun fisika. Dari informasi yang kita ketahui bahwa jumlah satu kelas siswa itu ada 48 orang. Dan yang menyukai keduanya ada 7 orang yang menyukai keduanya, baik matematika maupun fisika, serta yang menyukai matematika. Yang menyukai matematika, bukan yang hanya menyukai matematika, tapi yang menyukai matematika. Di dalamnya juga ada yang menyukai fisika. Ada 27 orang, sehingga 27 orang ini yang suka matematika dikurangi dengan 7 orang yang suka matematika dan fisika, sehingga yang hanya menyukai matematika itu ada 20 orang. Dan yang hanya menyukai fisika itu dari 20 orang dikurangi 7 yang menyukai matematika dan fisika tadi teringkut di dalamnya, sehingga 20 kurang 7, 13. Kalau kita hitung, yang hanya menyukai matematika 20 orang dan yang hanya menyukai fisika 13 orang, jumlahnya 33 orang, dan yang menyukai keduanya 7 orang, 40 orang. Jadi yang ada di dalam diagram himpunan A dan himpunan B itu adalah 40 orang. Berarti yang tidak ada atau yang tidak menyukai fisika maupun matematika harusnya ada 8 orang. 48 jumlah siswa satu kelas kurang 40 orang yang suka matematika maupun suka fisika, sehingga dikurang 48 kurang 40 hasilnya 8. 8 orang ini adalah siswa yang tidak menyukai matematika dan fisika. Mungkin demikian pembahasan kita tentang himpunan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terus di dalam kelas.
Semoga bermanfaat, terima kasih, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.